Halo, perkenalkan, nama saya Michelle Menemani dari kelas 11 PPL kedua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Secara garis besar, perkembangan konstitusi kita mengalami beberapa tahapan penting yang mencerminkan perjalanan bangsa dalam mencari sistem pemerintahan yang terbaik. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai 1949. Pada awal kemerdekaan, Undang-Undang 1945 diberlakukan sebagai dasar negara dengan sistem presidensial. Namun, konstitusi ini bersifat sementara, menunggu penyempurnaan lebih lanjut. Kedua, di Konstitusi RIS di tahun 1949 sampai 1950. Setelah perjanjian KMB atau konversi meja bundar, Indonesia berbentuk negara federal atau negara sistem pemerintahannya membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimana wilayah yang memiliki otonomi atau kekuasaan yang cukup besar dapat mengatur urusan domestiknya sendiri. Yang dimana dengan konstitusi Republik Indonesia Serikat ini, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem parlementer. Yang ketiga, ada UUD sementara di tahun 1950 sampai 1959. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem parlementer, di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri. Yang keempat, itu ada Dekret Presiden tahun 1959 dan kembali ke Undang-Undang 1945. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, mengembalikan Undang-Undang 1945 dan memberlakukan demokrasi terpemimpin, di mana kekuasaan lebih terpusat di tangan presiden. Yang kelima, itu ada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Undang-Undang 1945 tetap diberlakukan. Namun, interpretasinya memperkuat kekuasaan presiden dengan stabilitas politik tetapi mengorbankan kebebasan demokrasi. Yang keenam, ada amandemen Undang-Undang 1945 pada tahun 1999 dan 2002. Setelah reformasi Undang-Undang 1945 mengalami amandemen dalam 4 tahap. Beberapa perubahan penting antara lain pembatasan masa jabatan presiden, penguatan lembaga legislatif, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan serta pemilihan presiden secara langsung. Yang ketujuh ada pasca reformasi, yaitu tahun 2002 sampai sekarang. Saat ini, Indonesia menikmati stabilitas demokrasi yang lebih kuat, namun tantangan seperti korupsi dan disfungsi birokrasi masih perlu dihadapi. Jadi, kesimpulannya, perkembangan konstitusi di Indonesia mencerminkan adaptasi negara terhadap perubahan politik dan sosial. Setiap tahap membawa penyesuaian dalam kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara ini menjadi titik penting dalam memperkuat demokrasi, seperti pembatasan kekuatan presiden dan pemilihan langsung. Meski ada kemajuan, tantangan seperti korupsi dan birokrasi tetap harus diperbaiki untuk menjaga stabilitas demokrasi. Demikian ringkasan mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Setiap fase tersebut membawa perubahan penting dalam tatanan hukum dan politik negara kita yang terus berkembang menuju demokrasi yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dan selesai.